Halo, perkenalkan nama saya Donatus Rizko Paula Aswin. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang atau mengenalkan apa itu PHP dan juga memberikan contoh simple data eh, atau contoh codingan menggunakan PHP. Jadi yang pertama itu dimulai dari pengertian PHP itu sendiri. Nah, PHP ini adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Nah, awalnya PHP ini merupakan singkatan dari Personal Home Pack. Namun seiring perkembangannya, PHP ini berubah untuk mencerminkan fungsinya yang lebih luas sebagai bahasa script sisi server yang digunakan dalam pengembangan web. Nah, jadi PHP ini biasanya digunakan itu untuk membuat website gitu, untuk pengembangan website gitu. Jadi PHP ini adalah bahasa script yang open resource yang dirancang untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif gitu. Jadi bahasa ini tuh dieksekusi di sisi server, yang berarti itu kode PHP ini diproses di server dan hasilnya itu bakal dikirim ke browser dalam bentuk HTML. Jadi dalam PHP ini kita juga bisa menggunakan HTML. Kita bisa menggunakan HTML untuk memungkinkan pengembang untuk menambahkan fitur yang lebih banyak ya, seperti ya menambahkan fitur dinamis tanpa memerlukan data eksternal gitu. Jadi uh, persiapan persiapan yang harus disiapin itu yang pertama ada browser yang pasti, bebas pakai apa aja, cuman mungkin bisa pakai seperti Chrome. Lalu ada text editor seperti VS Code atau dan lain-lainnya. Dan juga yang ketiga ada SAM-PP. Nah, ini yang penting pakai SAM-PP. Jadi kita bisa kalian bisa download SAM-PP-nya di Google. Kalian bisa cari cara install SAM-PP gimana gitu. Ketik aja cara install SAM-PP. Nanti bakal muncul nih website ini nih. Pasti ingat. Kalian di sini bisa ngikutin aja tahapan-tahapannya untuk mendownload SAM-PP-nya. Nah, apa sih SAM-PP itu? SAM ini bisa menjadi tool yang sangat berguna jika ingin membuat website atau belajar membuat website. So, jadi ini bisa menjalankan server lokal di komputer untuk mengembangkan dan menguji website gitu sebelum mengonlinekannya. Jadi menggunakan SAM ini kita bisa mengakses websitenya secara offline gitu. Nah, jadi ya adalah software yang berfungsi untuk menjalankan server lokal di komputer gitu, yang menyediakan berbagai fitur untuk mengembangkan website seperti Apache, MySQL, MariaDB, PHP. Nah, kalian bisa baca sendiri nih kegunaannya. Lalu persiapan untuk menginstal SAM-PP ini yang pasti itu ada beberapa persiapan yang harus disiapin ya. Contohnya itu kayak pastikan komputer itu memenuhi spesifikasi minimum untuk menjalankan SAM-PP-nya, kayak sistem operasinya Windows, Mac, atau Linux, dan RAM-nya itu minimal 4 atau lebih untuk performa yang optimal gitu. Jadi kita bisa leluasa nanti gunainnya. Lalu ruang kosong sedikitnya 1 GB untuk penyimpanan file dan penginstalan, juga sebagai konfigurasi untuk SAM-nya. Nah, yang kedua itu download file installer SAM versi terbaru dari website resminya untuk kompatibilitas yang lebih baik. Kalian bisa tuh ngikutin caranya satu-satu. Download SAM dari website resmi Apache, nanti kalian bisa searching sendiri. Terus kalau udah, nah ini pastiin kalian udah ngikutin tahapan-tahapannya. Kalian bisa cari entah di YouTube kayak gimana cara installnya. Udah kok. Ya install kayak biasa. Nah, ya udah nih pilih direktorinya. Nah, ini untuk menjalankannya.
kalian buka sumnya, lalu hidupin untuk Apache dan MySQL-nya. Nah, di bagian sini nih, sebelum untuk ini kan sudah dimulai. Sebelumnya ini bakal kayak gini, start. Nah, kan ini kalian bakal disuruh pencet start 2 ini. Kalau sudah jalan, dia bakal ada tulisannya stop dan muncul PIDS dan port di sini keterangannya. Ya, di sini juga udah muncul bakal biru gini. Kalau dia nggak jalan, di sini bakal merah. Tuh. Nah, ini cara-caranya ya. Ngecek. Nah, saya akan mempraktekkan langsung. Oke, jadi di sini karena saya udah download sumnya, saya langsung praktekin aja. Nah, ini kan sudah dijalankan. Jadi kalau kalian belum dijalankan tuh nanti bakal kayak gini ya. Nah, ini bisa di running kayak gini. Nah, kalau berhasil dia bakal muncul keterangan gini. Status just detecting running. Artinya sudah ke running dua-duanya. Untuk Apache dan untuk MySQL. Lalu kalau udah, kalian bisa buat tadi kan kalian install SAMPP-nya misalnya di C. Kalian install di C, kalian cari folder yang namanya SAMPP. Kalau udah, kalian cari yang namanya htdoc. Nah, di htdoc ini kalian bisa buat folder apapun itu. Nah, ini saya contohin ya. Saya contohin buat folder namanya apa ya? Namanya saya, udah gitu aja saya. Oke, kalau udah buat gini, kalian buat apa? Masuk ke kalau di sini saya menggunakan VS Code. Nah, kalian bisa open foldernya. Nah, kemana open foldernya? Kalian cari lagi satu-satu tadi dari SAM ke C yang tempat kalian simpan. Cari file SAMPP. Mana nih filenya? SAM. Nah, kalian buka terus ke htdoc, kalian cari tadi namanya folder kalian apa yang kalian buat. Nah, jika udah select folder, nah ini kan udah nih, kalian bisa di sini buat filenya, file codingannya. Saya kasih nama, misalnya saya kasih nama hihi.php untuk bahasa pemrogramannya. Kalau udah bisa kita enter. Nah, berhubung saya tadi udah sedikit buat codingan ya, jadi bisa saya kopas aja ya. Nah, jadi saya bakal ngejelasin sedikit. Jadi ini struktur dasar PHP dan HTML. Jadi di video saya yang sebelumnya saya udah ngupload tentang variabel-variabel di PHP yang sederhana. Nah, jadi di PHP itu yang pertama kalian pastiin untuk awalan kalian buat kayak gini. Buka sudut, tanya PHP, terus nama, umur, alamat, prodi, dan lain-lain. Ini adalah variabel. Untuk variabel kalian usahain depannya pakai dolar. Terus apa kalian ketik variabelnya. Terus variabel nama sama dengan gitsco. Umur sama dengan 9. Alamat, variabel alamat, keterangannya Bandar Lampung, Indonesia. Prodi, teknologi dan sepak. Terus ditutup. Nah, ini PHP-nya nih. Struktur PHP. Nah, di PHP itu juga bisa menggunakan HTML. Jadi ini struktur HTML-nya ya dasar. Jadi di sini saya cuma menggunakan memanggil PHP yang udah saya buat ini. Ini namanya echo ya. Ini echo itu untuk menampilkan sesuatu di PHP, menampilkan data yang udah kita input atau kita buat gitu. Nah, jadi sini contohnya H1 biodata. Lalu paragraf 1 PHP-nya namanya kita panggil PHP echo nama. Untuk memanggil kita perlu echo ya. PHP echo nama gitu, terus tutup.
sama kayak gini ya, struktur ada PHP-nya, ada tutupnya gitu. Satu-satu kalian masukin variabelnya. Kalau udah, nah kan biasanya kalau running di sini, nah kita nggak dari sini. Kalau kalian running dari sini, kalian bakal disuruh download extension-nya dulu. Nah, gunanya download SAM tadi adalah sebagai penyedia, kita bakal ngerunningnya di browser gitu. Nah, ini bakal saya demoin caranya. Jadi kalian ketik localhost garis miring nama folder yang dibuat tadi. Nama folder saya itu saya. Lalu nama filenya itu hi.php. Jangan lupa ini. Kalau udah, nah ini bisa kita enter lalu bakal muncul yang udah kita coding tadi. Di data saya, nama Hitsko, umur 19 tahun, alamat Bandar Lampung, Indonesia, prodi teknologi kesehatan guna. Itu mungkin itu contoh untuk penggunaan PHP serta HTML-nya dengan menggunakan SAMPP, dibantu SAMPP. Iya, menggunakan SAMPP. Oke, jadi mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya mungkin bisa di video selanjutnya. Oke, bye-bye.